Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdal Hidayah dengan NIM 701210249. Kelas 2C, Fakultas Saintek, Prodi Sistem Informasi, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pertemuan 15 pemrograman web, yaitu tentang perbedaan CMS dan framework dalam pembuatan website. Sebelum kita masuk kepada pembahasan perbedaan CMS dan framework dalam pembuatan website ini, saya terlebih dahulu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu CMS dan apa itu framework. Yang pertama, penjelasan tentang CMS. Pengertian CMS. CMS atau Content Management System adalah sebuah software yang memanajemen konten dalam sebuah situs web berupa e-commerce, blog, ataupun profile. Situs ini sangat cocok untuk kita yang ingin mengembangkan website tanpa harus belajar bahasa pemrograman. CMS berfungsi memudahkan sistem dalam memanajemen konten agar lebih efisien, fleksibel, dan juga cepat. Untuk masalah layout, kita tak perlu khawatir karena pada umumnya CMS menyediakan beberapa template sesuai konten kita. CMS umumnya memiliki dua tampilan, yakni tampilan dashboard admin dan tampilan user. Pada dashboard admin, kita bisa membuat postingan atau artikel, konten seperti gambar atau video, mengatur layout atau tata letak, serta berfungsi untuk menghubungkan database ke website kita. Sedangkan untuk tampilan user adalah tampilan yang akan muncul pada user ketika mereka mengunjungi website kita. Selanjutnya, komponen CMS. CMS biasanya terdiri dari dua komponen, yaitu Content Management Application atau CMA dan Content Delivery Application atau CDA. CMA digunakan untuk mengelola konten dengan lebih mudah dan tidak memerlukan pengetahuan khusus terhadap bahasa pemrograman. Sedangkan CDA menggunakan dan menghimpun informasi yang sebelumnya telah ditambah, dikurangi, atau bahkan diubah oleh pemilik situs web untuk memperbarui situs web tersebut. Nah, berikut ini merupakan beberapa contoh dari CMS, yaitu ada Joomla, Mambo, Spip, Jahia, Drupal, WordPress, dan lain-lain. Adapun tujuan menggunakan CMS yaitu bertujuan memberikan kemudahan kepada penulis untuk mengelola informasi yang ada di sebuah server tanpa harus tahu sebelumnya tentang segala hal yang bersifat teknis. Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki, CMS memungkinkan penulis untuk dapat mengubah tampilan situs, warna, huruf, gambar, dan lain-lain tanpa harus mengubah isi, konten, berita, atau teks yang ada di dalamnya. Kelebihan CMS, yaitu yang pertama, mengurangi biaya pengeluaran dan mempercepat pembaruan informasi di dalam website. Karena CMS tidak memerlukan pengetahuan khusus serta tidak mengeluarkan biaya, maka kita dapat dengan mudah untuk mengubahnya sendiri. Selain itu, informasi atau konten yang ingin kita upload di dalam web sudah tersedia tanpa harus menunggu pihak produksi. Yang kedua, dapat memposting konten kapan saja. Kita dapat memposting konten baru ke dalam website kapan saja kita mau tanpa perlu memikirkan biaya yang harus dikeluarkan. Dengan kemudahan yang diberikan, kita juga dapat memposting konten secara rutin untuk meningkatkan trafik website kita. Yang ketiga, pembaruan desain yang mudah. CMS memiliki template desain yang terpisah dengan isi konten. Jika kita ingin mengubah desain web,
kita hanya perlu mengganti template sesuai keinginan tanpa perlu khawatir terjadi perubahan pada isi konten kita. Yang keempat, tidak perlu instalasi. CMS merupakan sistem yang berjalan di server internet, sehingga tidak perlu menginstal di setiap komputer yang kita gunakan. Selama kita memiliki jaringan internet dan browser, kita sudah dapat memperbarui website kapan saja dan di mana saja. Yang kelima, lebih efisien. Kita dapat membuat beberapa user ID dan mengizinkan beberapa orang untuk membantu memperbarui serta mengelola website. Dengan demikian, pembaruan konten dapat berjalan dengan cara lebih efisien. Selanjutnya, penjelasan tentang framework. Pengertian framework. Framework adalah sebuah kerangka kerja yang dibuat dalam format dan aturan tertentu sehingga membentuk suatu sistem yang terstruktur dan mudah dipahami secara global. Jika dikaitkan dengan PHP, maka dapat diartikan sebagai suatu kerangka kerja yang telah terpola dan memudahkan pengembang web dalam pembuatan web yang menggunakan skrip PHP. Mempermudah yang dimaksud misalnya, dalam membuat sebuah aplikasi web, kita sering menulis skrip PHP secara keseluruhan atau konvensional, dan itu pun kita ulang pada halaman yang lain. Bukankah itu begitu tidak efisien di samping berat ketika di-load? Nah, dengan PHP framework ini, semua bisa teratasi. Semuanya sudah diatur menjadi pola-pola tertentu yang disebut dengan kelas. Pola atau kelas inilah yang meringankan kita dalam penulisan skrip dan load halaman web. Adapun tujuan penggunaan framework ini yaitu yang pertama, menyamakan alur dan struktur pembuatan kode program sehingga lebih mudah dipahami, sekalipun program harus berpindah tangan ke programmer lain. Yang kedua, memudahkan pembuatan program dan dengan fungsi-fungsi yang sudah disediakan oleh framework. Yang ketiga, menyediakan kode yang rapi, mudah diubah maupun dikembangkan lebih jauh. Yang keempat, mempersingkat waktu pengerjaan program. Dan yang kelima, membuat program cenderung lebih aman karena framework sudah menyediakan fitur keamanannya sendiri. Dari keuntungan-keuntungan tersebut, saya rasa sangat tidak rugi kalau kita belajar membuat website dengan framework PHP. Ada sangat banyak framework PHP yang beredar sekarang ini, misalnya seperti Yi Framework, Zen Framework, Symfony, CodeIgniter, Laravel, dan lain-lain. Framework memiliki kelebihan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ringan dan cepat. Framework hanya melakukan pemanggilan pustaka atau kelas yang dibutuhkan sehingga meminimalkan resource yang diperlukan, sehingga ketika kita meload, sebuah halaman akan menjadi ringan dan cepat. Yang kedua, menggunakan metode MVC. Dengan metode MVC akan mempermudah kita dalam memahami alur pemrograman karena untuk bagian tampilan, logika, dan query database telah dipecah sedemikian rupa. Dan yang ketiga, mayoritas mendukung berbagai jenis database. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan tentang perbedaan CMS dan framework. Berikut ini merupakan beberapa poin mengenai perbedaan CMS dan framework dalam pembuatan website. Yang pertama, security atau keamanan. Dalam pembuatan sebuah website, keamanan merupakan hal utama yang wajib diperhatikan. Apabila website yang kita buat tidak aman, maka secara otomatis data-data akan terperangkap di tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal ini tentu CMS lebih unggul secara keamanan dibandingkan dengan framework. Yang kedua, fleksibilitas. Jika framework bisa dibuat dan dikreasikan untuk penggunaan dan sistem apapun, maka CMS pun juga tak hanya untuk sekedar menulis blog dan sejenisnya. Ternyata
CMS juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan lainnya seperti e-commerce dan transaksi-transaksi lainnya. Yang ketiga, pembaharuan. Jika pada CMS semua pembaruan sudah disediakan, semisal untuk upgrade sistem baru, fitur dan juga layanan terbaru, lain halnya dengan framework, yang semua pembaruan harus dilakukan oleh programmer itu sendiri dengan menggunakan coding. Yang keempat, user experience atau UX. UX atau biasa disebut pengalaman pengguna ialah suatu hal yang sangat penting ketika pengembangan terhadap sebuah website. Hal ini sangat sering menjadi suatu permasalahan karena berkeinginan untuk terus mengembangkan website demi kepuasan pengunjung. Pemilihan platform yang tepat dapat memiliki peran yang besar ke dalam efisiensi dan efektivitas website kita. UX menjadi hal yang dasar karena framework bekerja dengan bahasa pemrograman. Dengan demikian, CMS seperti WordPress ini mempunyai GUI yang cukup menarik. Ini menjadi pilihan yang ideal untuk kita yang menginginkan tampilan yang menarik, baik dari pengembang maupun dari si pengguna. Dan yang kelima, SiteRank. Searchability ini adalah yang dapat membuat web kita menjadi atau mendapat peringkat yang tinggi. Keyword dalam WordPress ini cenderung dapat membuat web kita menempati first ranking. Hal ini dikarenakan upgrade yang dilakukan secara terus-menerus dan berbagai plugin yang digunakan untuk mengoptimalkan SEO. Adapun kesimpulannya, berdasarkan penjelasan tadi, kita telah mengetahui perbedaan CMS dengan framework. Jika kita memiliki budget yang tipis dan membutuhkan waktu yang lebih cepat untuk penyelesaian website, kita dapat menggunakan CMS. Sebaliknya, jika kita ingin memiliki website yang fleksibel, scalable, dan untuk penggunaan investasi jangka waktu panjang, kita dapat menggunakan framework. Baiklah, demikian penjelasan dari saya mengenai perbedaan CMS dan framework dalam pembuatan website. Semoga bisa mudah dipahami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.